Kadang aku suka mikir gini, kenapa ya ada suami yang kelihatannya sayang banget sama istrinya, tapi ternyata istrinya masih ngerasa sendirian. Ada juga yang rajin banget cari nafkah, tapi kok rumah tangganya tetap hambar. Tuan dan Nona, ternyata ada beberapa aturan kecil buat lelaki dalam pernikahan, yang sering banget dilupain. Padahal justru itu yang bikin Nona ngerasa aman, dihargai dan dicintai seutuhnya. Di video ini aku mau bahas, kira-kira, apa aja sih hal-hal sederhana yang bisa bikin seorang tuan jadi suami yang bukan cuma kuat di dunia, tapi juga jadi penuntun sampai ke akhirat? Menurut Tuan dan Nona sendiri, apa hal paling penting yang bikin pasangan itu betah dan bahagia? Yuk kita bahas bareng. Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Aturan pertama, jadi pemimpin bukan hanya di dunia. Kadang ada tuan yang bangga banget bilang, aku kan udah kerja keras buat keluarga, berarti aku pemimpin dong. Tapi, apa benar jadi pemimpin itu cuma soal duit? Kalau dipikir lagi, pemimpin dalam rumah tangga bukan cuma soal dunia. Lebih dalam dari itu, seorang suami itu juga imam. Dan imam artinya ngajak pasangannya bareng-bareng jalan ke arah yang lebih baik, bukan cuma kasih arahan dari jauh. Bayangin kayak lagi naik kapal, tuan itu kaptennya. Kalau kaptennya cuma sibuk cari peta tapi nggak ngajak ngobrol awak kapalnya, kapal itu bisa oleng. Sama juga dalam rumah tangga. Istri butuh ditemenin, dituntun, bukan ditinggal sendirian nyari arah. Aku pernah dengar cerita, ada seorang nona yang bilang, aku nggak butuh suami yang sempurna. Aku cuman butuh suami yang mau gandeng tanganku waktu aku salah arah. Kalimatnya sederhana, tapi dalam banget kan? Itu tandanya, buat istri dipimpin bukan berarti dikekang, tapi diarahkan dengan cinta. Jadi pemimpin di rumah tangga itu bukan cuma soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling banyak uang. Tapi siapa yang paling sabar, paling lembut, dan paling bisa ngajak pasangannya makin dekat ke Allah. Dan kalau hal ini udah ada, baru deh masuk ke aturan berikutnya. Soal nafkah dan rasa aman yang dibawa seorang tuan buat istrinya. Aturan kedua, nafkahi dengan benar. Jujur aja ya, ada hal yang sering bikin Nona merasa capek dalam rumah tangga, yaitu ketika beban hidup ditaruh begitu saja di pundaknya. Seolah-olah nafkah itu bisa dibagi dua, atau malah dilimpahkan ke istri. Padahal tuan, nafkah itu bukan cuma soal uang yang masuk rekening. Nafkah itu rasa aman, nafkah itu perlindungan, nafkah itu juga janji. Kalau istrinya bisa tidur tenang tanpa khawatir, besok harus mikir sendiri soal kebutuhan dasar. Bayangin deh, ada seorang nona yang setiap hari kerja banting tulang, terus pulang ke rumah masih harus mikirin dapur, anak, dan segalanya. Sementara suaminya dengan santai bilang, kan kamu juga bisa cari duit, kenapa harus aku terus? Kebayang nggak betapa berat dan sepinya perasaan itu? Buat nona, yang dibutuhin bukan cuma uang, tapi kepastian bahwa suaminya ada, hadir, dan bertanggung jawab. Kalau dasar ini kuat, cinta akan tumbuh lebih sehat. Kalau dasarnya rapuh, sekecil apapun masalah bisa bikin hati retak. Jadi nafkah itu bukan beban yang harus ditawar-tawar. Nafkah itu kehormatan seorang tuan. Dan setelah urusan nafkah jelas, ada hal lain yang nggak kalah penting. Gimana caranya seorang tuan jadi pelindung, bukan malah bikin takut. Itu aturan berikutnya. Aturan ketiga, jadi tembok, bukan senjata. Hal yang paling nyesek buat seorang nona adalah merasa takut sama orang yang harusnya jadi tempat paling aman. Suami itu seharusnya jadi pelindung, bukan sumber luka. Tuan, istri itu nggak butuh rumah mewah untuk merasa nyaman. Dia cuma butuh perasaan kalau ada tembok kuat yang selalu siap melindunginya. Tapi sayangnya, kadang yang ada malah kebalikannya. Diamnya tuan bikin nona cemas, marah kecil jadi badai, bahkan kadang kata-kata kasar lebih tajam daripada pisau. Aku pernah dengar cerita, ada seorang nona yang bilang, aku lebih tenang di luar rumah daripada di samping suamiku sendiri. Kebayang nggak betapa hancurnya perasaan itu? Padahal rumah itu mestinya jadi tempat pulang, bukan tempat lari. Kalau tuan bisa jadi tembok, maka sekecil apapun masalah, nona tahu dia bisa bersandar.
Tapi kalau Tuan jadi senjata, maka sekecil apapun salah, dia bisa hancur. Jadi ingat, tugas seorang lelaki itu bukan bikin istrinya gemetar karena takut, tapi bikin dia lega karena merasa aman. Dan setelah bisa jadi pelindung, ada satu lagi hal penting yang sering disepelekan. Gimana cara menghargai dan memuji pasangan lebih banyak daripada mengoreksi? Itu aturan selanjutnya. Aturan keempat, lebihkan pujian daripada kritikan. Ada hal kecil yang sering banget bikin hati seorang nona pelan-pelan kering, yaitu ketika yang dia dengar dari suaminya cuman kritik, salah, dan salah lagi. Padahal Tuan, perempuan itu tumbuh subur di tempat yang penuh apresiasi. Kata-kata lembut, ucapan terima kasih, atau sekadar pujian kecil, itu seperti air buat tanaman. Kalau dikasih terus, dia akan mekar. Tapi kalau yang datang justru kritik tanpa henti, jangan heran kalau cintanya lama-lama layu. Aku ingat cerita seorang nona, dia bilang, suamiku jarang bilang terima kasih. Tapi kalau aku salah masak sedikit aja, langsung diingat seharian. Rasanya sakit. Padahal yang dia butuhin cuma pengakuan kecil, kalau usahanya dilihat dan dihargai. Pujian itu nggak harus besar. Bisa sesederhana, makasih ya, udah capek-capek masak. Atau, aku bangga punya istri kayak kamu. Kalimat kayak gini mungkin cuma butuh beberapa detik untuk diucapkan, tapi efeknya bisa bertahan berhari-hari di hati istri. Jadi kalau Tuan ingin cintanya tetap mekar, pastikan pujian lebih sering keluar daripada kritik. Karena satu kata manis bisa jadi penawar ratusan lelah. Dan setelah bicara soal pujian, ada satu hal lagi yang enggak kalah penting. Kesetiaan. Bukan cuma fisik, tapi juga hati, mata, dan waktu. Itu aturan terakhir yang jadi kunci. Aturan kelima, setia dengan mata, hati, dan waktu. Ada satu hal yang sering bikin seorang nona merasa kecil di hadapan suaminya, yaitu ketika kesetiaan cuma dianggap soal fisik. Padahal, hati perempuan bisa retak bukan hanya karena perselingkuhan besar, tapi juga karena hal-hal kecil yang kelihatan sepele. Tuan, kesetiaan itu bukan cuma soal nggak punya orang ketiga. Kesetiaan juga ada di pandangan mata, di perhatian, dan di waktu yang Tuan berikan. Bayangin rasanya, kalau istri harus bersaing sama foto-foto asing di layar ponsel, atau ngerasa suaminya hadir secara fisik tapi hatinya entah di mana. Aku pernah dengar cerita dari seorang nona. Dia bilang, aku nggak cemburu sama perempuan lain, aku cuma cemburu sama ponsel suamiku. Karena ponsel itu selalu dapat perhatian lebih daripada aku. Sedih banget kan? Padahal yang dia butuhkan sederhana, suaminya hadir utuh saat di sampingnya. Kesetiaan sejati itu bukan cuma janji di lisan, tapi sikap sehari-hari. Menundukkan pandangan, menjaga hati, dan memilih untuk hadir, itu yang bikin nona merasa dicintai sepenuhnya. Jadi kalau Tuan ingin rumah tangganya tetap hangat, jagalah setia dengan mata, hati, dan waktu. Karena buat seorang nona, kesetiaan adalah bentuk cinta paling nyata. Jadi Tuan dan Nona, 5 aturan tadi bukan sekadar teori. Itu kunci kecil yang bisa bikin rumah tangga lebih hangat, lebih tenang, dan lebih dekat dengan cinta yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, pernikahan bukan cuma soal status, tapi perjalanan bersama, menuju hati yang lebih tenang dan insya Allah sampai ke jannah. Kalau obrolan ini terasa relate atau bikin Tuan dan Nona dapat sudut pandang baru, bantu Blank V ya. Dengan cara sederhana, tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan. Jangan lupa juga klik like dan share kalau menurut Tuan dan Nona ada pasangan lain yang perlu dengar ini. Aku juga pengen banget dengar pandangan Tuan dan Nona. Jadi, komen di bawah ya. Menurut kalian aturan mana yang paling penting dalam rumah tangga? Atau mungkin, pengalaman apa yang bikin kalian belajar arti cinta sejati? Blank V pamit. Semoga hati Tuan dan Nona lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Rumah tangga itu seperti jembatan kayu di atas sungai. Kadang goyah, kadang retak, tapi akan tetap kokoh kalau dipaku dengan kesetiaan. Karena yang membuat orang sampai ke seberang bukan kayunya, tapi kepercayaan melangkah bersama.